Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membangun ibadah pada hari Rabu ini. Dan mari kita mulai ibadah kita dengan bersama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 7, ayat 1 dan ayat yang ke-3. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah pada saat ini bersama-sama kita lakukan hanya di dalam kuasa Allah yang bertahta di kerajaan surga. Allah sumber dari segala kehidupan, anugerah, berkat dan damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan duduk dan mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 91. Kita pujikan ayat 1 dan ayat yang ke-2.
Mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, karena sungguh besar karya, anugerah, dan berkat-Mu yang selalu Engkau berikan bagi umat yang Engkau kasihi. Baik kami selaku pribadi-pribadi di hadapan Tuhan, maupun kami selaku jemaat, selaku tubuh Tuhan yang Engkau kasihi ini. Sehingga pada hari ini kami juga boleh bersama-sama membangun ibadah, meskipun dalam situasi kondisi yang masih sangat terbatas. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu hadir menyempurnakan segala sesuatunya. Di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami juga merindukan Engkau menyapa kami dengan firman-Mu, sehingga kami selalu dikuatkan dalam menghadapi apapun dalam hidup kami, karena kami yakin dan percaya bahwa hidup tak pernah sepi dengan berbagai tantangan-tantangan yang ada. Kami mohon di dalam kami membaca dan merenungkan firman ini, Engkau juga membimbing kami, dan Engkau juga yang mengurapi kami dengan Roh Tuhan sendiri. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman akan kita baca sesuai dengan jadwal bacaan Gereja Kristen Jayawetan pada hari Rebu ini, diambil dari Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang demikian firman-Nya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan. Waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba.
Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan ini. Amin. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia." Kata-kata ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mempunyai makna yang ganda. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia," terang di sini mempunyai makna ganda. Yang pertama, terang menurut Injil Yohanes identik dengan hidup itu sendiri. Mungkin ini juga bisa kita baca di Yohanes 1 ayat 4 misalnya. Tentu di sini bukan sembarang hidup atau hidup hanya secara biologis saja. Tapi juga ada dimensi spiritual, juga etisnya. Di mana semua ini saling berkelindan, saling bertumpang tindih satu dengan yang lain. Hidup dalam sisi spiritual itu berarti adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan. Hidup secara etis adalah masalah laku kita. Bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi meskipun secara biologis kita ini hidup, tetapi dalam laku sehari-hari, kita ini jauh dari kehendaknya. Itu tidak bisa dikatakan hidup. Aku hidup secara biologis, tapi hatiku penuh dengan kebencian kepada sesamaku. Itu bukan hidup. Aku hidup secara biologis, tapi apa yang aku lakukan jahat di mata Tuhan. Itu bukan hidup. Aku hidup secara biologis, tapi lakuku sering menyakiti hati sesamaku. Itu bukan hidup. Dan itu adalah mati. Sebaliknya. Meskipun secara biologis aku mati. Tetapi kalau kematianku di dalam Tuhan, kematianku diwarnai dengan lakuku yang sesuai dengan kehendaknya, aku hidup. Hidup kekal bersama dengan Tuhan. Itulah hidup. Dan kalau Tuhan mengatakan aku adalah terang dunia, berarti dialah sumber dari kehidupan itu. Dan barang siapa mencari hidup seperti itu, tidak ada lain sumbernya, jalannya, selain ada di dalam Kristus sendiri yang telah mengatakan, aku adalah terang dunia. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan aku adalah terang dunia dalam Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan 20 ini. Kalau kita lihat sebenarnya, ini diucapkan Tuhan Yesus di saat orang-orang Yahudi itu merayakan Hari Raya Tabernakel. Atau juga disebut Hari Raya Pondok Daun, Hari Raya 7 hari. Di mana ada seorang filsuf namanya Philo yang hidup pada abad pertama. Dia mengatakan bahwa hari raya ini bagi orang Yahudi sangat penting sekali. Karena pada hari raya ini, hari raya Tabernakel Pondok Daun ini,
untuk mengenang, memperingati penyertaan Tuhan ketika orang Israel ini berjalan di padang gurun. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Di saat mereka haus, Tuhan menyediakan air bagi mereka. Di saat mereka lapar, Tuhan memberikan makan kepada mereka. Di saat mereka menghadapi musuh, Tuhan berperang bagi mereka. Bahkan di saat mereka berjalan, Tuhan menjadi petunjuknya. Bahkan di malam hari pun mereka bisa berjalan dengan baik karena diterangi oleh awan. Jadi oleh tugu awan yang selalu berjalan membimbing mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam peringatan itu bait Allah disinari dengan berbagai lampu. Gemerlap sekali. Ya tentu tidak seperti lampu zaman sekarang. Ya. Tapi lampu obor, macam-macam. Tapi yang jelas terang sekali. Bait Allah pada waktu itu. Dia menggambarkan kehadiran Allah, penyertaan Allah di dalam kehidupan mereka. Nah, dalam konteks seperti inilah Tuhan mengatakan, akulah terang dunia. Maknanya apa? Tuhan Yesus hanya ingin mengatakan, Tuhan tidak hanya menyertai engkau pada zaman dulu, ratusan tahun yang lalu. Tuhan selalu menyertai engkau. Kapanpun Dia akan hadir di saat engkau terluka, sakit. Ia ada di sana. Ia akan membalut sakitmu, menyembuhkan sakitmu. Di saat engkau berduka cita, Tuhan juga ada di sana untuk menghibur engkau. Bahkan di saat engkau merasa putus asa, tidak ada harapan, Tuhan juga hadir dan Tuhan juga memberi kekuatan dan pengharapan. Bahkan di saat engkau berjalan dalam kegelapan, Tuhan juga hadir menerangi engkau. Karena Allah adalah terang. Dan akulah terang itu. Aku terang dunia. Siapa yang ingin selalu berharap kehadiran Tuhan dalam hidupnya, akulah jalannya. Akulah terang dunia itu. Amin. Mari kita bersama-sama sejenak mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersama-sama menyambut firman ini dengan penuh syukur dan sukacita yang akan kita wujudkan dalam persembahan kita masing-masing dengan memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 155 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Iku mengertos
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, persembahan syukur kami telah kami kumpulkan. Kiranya Engkau sendiri yang memberkatinya, sehingga persembahan ini juga mampu menjadi berkat dalam kehidupan kami berjemaat, menjadi berkat di dalam kami bermasyarakat, menjadi berkat di dalam kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, oleh karena itu sucikan dan berkati semuanya. Dan ajarkan bagi kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dari hari ke hari, dalam situasi kondisi yang bagaimanapun. Kami doakan jemaat yang saat ini sedang menderita sakit. Engkau hadir menyapa mereka, menguatkan mereka, menyembuhkan mereka. Bagi warga jemaat yang menderita, berduka cita, Engkau juga yang memberi penghiburan. Bagi jemaat yang lemah, Engkau beri kekuatan. Kami yakin dan percaya Engkau takkan meninggalkan mereka. Engkau selalu hadir, memberkati mereka satu persatu, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dari anak-anak, remaja, pemuda, sampai orang tua. Tuhan, kami juga serahkan pelayanan-pelayanan yang ada di gerejamu, khususnya GKJW Jemaat Singosari. Dalam situasi yang tidak normal ini, Engkau berkati, sehingga meskipun kondisi sangat terbatas, kami boleh melayani jemaat secara maksimal. Berkati apa yang sudah dilakukan oleh gerejamu, sehingga apa yang sederhana dan kecil ini menjadi bermanfaat dan besar di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga doakan panitia yang sudah ditunjuk untuk sertifikasi tanah. Demikian pula perintisan rumah ibadah. Engkau hadir memberi mereka kekuatan dan hikmat, sehingga bersamamu Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga doakan Gereja Kristen Cahewetan pada umumnya, khususnya juga unit-unit pelayanan yang ada, baik itu sekolah, rumah sakit, berkati, sehingga melalui unit-unit pelayanan ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara yang kami cintai, Indonesia. Engkau selalu hadir memberi kekuatan bagi para pemimpin bangsa kami, presiden, para menteri, para pejabat-pejabat lain, juga pemerintahan di desa-desa, semuanya Tuhan Engkau berkati. Dengan demikian mereka mampu menjalankan tugasnya untuk membangun negeri yang kami cintai, keluar dari masalah yang tak mudah ini, COVID-19. Kami yakin dan percaya bahwa berkat-Mu selalu hadir. Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah kami ini. Semua kami serahkan hanya ke tangan-Mu. Engkau menyempurnakannya hanya dalam diri Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama kembali memuji Tuhan. Dari Kidung Pasamuan Jawi 395, kita pujikan dengan berdiri. Kidung Pasamuan Jawi 395 ayat 1 dan 2.
Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita menerima berkat. Allah yang bertahta di kerajaan surga, sumber dari segala berkat, anugerah, dan damai sejahtera, selalu hadir menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudara ibadah kelompok pada hari Rebu ini. Kita akan berpisah, kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dengan tetap menjaga dan hidup sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Tuhan memberkati kita. Amin.